Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Mahdia, program studi Hukum Tata Negara semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam hukum acara perdata. Yang pertama, penjelasan pengertian dari upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang untuk seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, seperti tidak memenuhi rasa keadilan karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan kekhilafan, jadi salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Tujuan utama dari upaya hukum itu sendiri adalah suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang akan diberlakukan oleh hakim belum tentu saja dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari dilambangkan dan kekhilafan, bahkan tidak pasti bersifat memihak. Selanjutnya ada macam-macam upaya hukum. Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Yang pertama, saya sedikit akan menjelaskan tentang upaya hukum biasa. Hukum biasa digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup yang pertama ada perlawanan, kedua banding, tiga kasasi. Pada dasarnya menangguhkan eksekusi dengan pengecualian, yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam pasal 180 ayat 1 HIR. Jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus. Upaya hukum kan tadi ada 3, perlawanan, banding, dan kasasi. Pengertian upaya hukum biasa adalah suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat. Dalam hukum dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo dan tenggang waktu 14 hari termasuk hari libur. Setelah putusan-putusan perlawanan diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat dari upaya hukum perlawanan itu sendiri ada beberapa. Yang pertama ada terdapat di pasal 129 ayat 1 HIR. Ada beberapa persyaratannya. Yang pertama, keluarnya putusan perlawanan. Yang kedua, jangka untuk tidak mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari, dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Yang ketiga, ada perlawanan dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Selanjutnya ada upaya hukum biasa banding. Upaya hukum banding yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Pada hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Urutan banding menurut 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mencabut ketentuan pasal 188 sampai 194 HIR, yaitu ada pernyataan ingin banding, panitera membuat akta banding, dicatat dalam registrasi induk perkara. Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah menyatakan banding tersebut dibuat. Yang kelima, ada pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.
Oke, selanjutnya ada upaya hukum biasa kasasi. Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atau atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi ditentukan dalam pasal Undang-Undang Nomor 4 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 2004. Yang pertama ada tidak berwenang, baik kewenangan absolut maupun relatif untuk melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Selanjutnya, materi upaya hukum biasa sudah selesai. Selanjutnya akan ada materi upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi, mencakup peninjauan kembali atau request sivil. Yang kedua ada perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial. Nah, selanjutnya ada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaraannya diputus dan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu. Selanjutnya ada apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Dan ada beberapa hal lainnya. Selanjutnya lanjut ke materi upaya hukum luar biasa. Denderverzet terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merupakan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya ada di 378 sampai 384 RV dan pasal 195 ayat 6 HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja, seperti pihak penggugat dan tergugat saja, dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Denderverzet diajukan ke pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut adalah tingkat pertama. Sekian materi dari saya tentang upaya hukum dalam hukum acara perdata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.